Imajinasi Maruf. Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Oke guys, hari Kamis kebetulan lagi ada orderan ya, 1, 2, sebenarnya ada 10 orderan Dapnia Magna. Jadi hari ini saya dapat penjualan Dapnia Magna cukup banyak, dikarenakan iseng-iseng ngeposting di beberapa grup penghobi cupang, sama tadi sekalian nyoba ngepost di YouTube. Ternyata wow, yang beli banyak banget ya. Hari ini saya berarti udah total jual 16 bungkus Dapnia Magna. Dan ini orderan dari Tokopedia, jadi dia pesan 10 ya pakai Gojek, dikirim ke Pondok Ranggon. Total biayanya tuh 115.000. Mantap. Ayo kita bungkus sisanya. Jadi ini udah sebagian saya ambil, karena saya juga tadi agak khawatir juga, takut kutu airnya tuh nggak cukup Dapnia Magnanya, karena udah saya jualin dari tadi ya. Tadi ada yang beli 4, ada yang beli lagi 1 jadi 5. Ini dapat masuk di HP 10, makanya cukup nggak ini Dapnianya. Cuman tadi alhamdulillah ternyata masih dapat 10 bungkus. Oke, kita bungkus. Oke, selesai juga 10 bungkus. Ini juga plastiknya udah saya double. Udah gini aja. Dan sambil kita tunggu tukang Gojeknya datang, abang Gojeknya datang, saya akan nge-review tentang nasib kolam kutu air yang ada di belakang yang saya masukin ikan gabus. Bagaimana penampakannya? Check it out. Ini dia udah di belakang kolam terpalnya. Jadi kemarin tuh saya cuma taruh 5 kan. Nah, di hari apa itu? Saya lupa, di hari Rabu mungkin. Masih banyak aja tuh jentik nyamuknya. Terus saya tambahin deh ikan gabusnya jadi 27 ekor. Dan alhamdulillah pagi ini saya cek nggak ada lagi jentik nyamuknya. Iya bener, jentik nyamuknya tuh bisa habis. Padahal awalnya tuh banyak banget. Kecebongnya juga udah nggak kelihatan lagi nih. Nah, jadi saya berasumsi kalau cara yang saya gunakan untuk membersihkan jentik nyamuk pakai ikan gabus ini berhasil. Ingat, jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk sama kecebongnya berhasil. Nah, terus gimana sama nasib kutu airnya? Nah, uniknya ternyata ya, walaupun ini baru uji coba ya, jadi saya masih belum bisa berasumsi kalau kutu airnya bisa tidak terganggu sama ikan gabusnya. Tapi sejauh pengamatan saya, ternyata kutu airnya itu ternyata aman guys. Nah ini dia. Nah ini dia guys, kutu airnya. Jadi ini ukurannya masih kecil-kecil ya. Mungkin karena gede-gedenya saya nggak tahu pada kemana. Intinya ini yang terlihat di kolam kutu air yang saya punya. Jadi merata sih, merata tapi masih kecil-kecil. Ini bukan usia ukuran gede, bukan ini. Tapi ini benar-benar masih uji coba. Jadi saya belum tahu simbiosis mutualismenya berhasil atau enggak ikan gabus sama kutu airnya. Tapi ikan gabusnya agak cukup besar ya, bukan yang kecil. Nah ini ada gabusnya lagi santai dia.
Cuman yang jadi PR, kasihan ikan-ikan yang ini nih, ikan gapinya. Biasanya kan dia kasih makan jentik nyamuk dari kolam kutir ini. Ini kolam kutir udah nggak ada apa nih, udah nggak ada jentik nyamuknya. Tuh biasanya kalau nyerok itu ada jentik nyamuknya. Ini nggak ada yang bisa diserok. Wah, jadi PR besar nih untuk ngasih makan 3 ember ikan gapi ini pakai jentik nyamuk dari mana. Tapi sejauh ini jentik nyamuknya itu benar-benar hilang. Dan kalau kutu air emang masih sedikit, itu kan emang saya maklumin lah, karena kan musim hujan. Memang faktornya gitu, kalau musim hujan agak sedikit. Mau disiram kotoran burung puyuhnya lagi habis, belum saya cari lagi. Pakai bebek, ya tetap ada sih, cuman bebeknya kan supportnya kurang begitu mantap ya. Ketimbang kalau kita siram kotoran burung puyuh kan benar-benar sudah dalam bentuk cairan tuh kita sebar gitu kan. Biasanya langsung sehari aja udah coklat banget. Terus apa namanya, ada apa ya, kayak ya memang itu pakan untuk kutu airnya. Kalau ini kan benar-benar jernih tuh, dasarnya aja kelihatan. Cuman kalau untuk ini kan kita baru 2 hari ya, 2 hari mencoba menggunakan ikan gabus, terus jentik nyamuknya udah nggak ada. Nah sekarang berarti saya butuh waktu sekitar 4-7 hari untuk melihat perkembangan kutu airnya. Ini juga kalau nggak hujan ya, kalau nggak hujan insya Allah bisa kita lihat nih, karena tadi kita lihat di situ tuh, pokoknya di pojok-pojok itu ada, tapi dia nggak naik ke atas, nggak naik ke permukaan, berenang di bawah aja. Oh ya, saya jadi penasaran nih. Ini wadah ini, kutu airnya atau Daphnia magna-nya masih bisa dilihat atau enggak ya, karena udah diserok. Wah tuh ya, ternyata masih ada. Yang ini yang selamat dari serokan. Jadi memang manajemen panen itu harus kita perhatikan. Jadi pakai serokan ini tuh, nah ini ada yang kena, ada yang enggak. Ini bisa jadi bibit-bibit lagi untuk apa ya, jualan Daphnia magna di hari-hari berikutnya. Jadi keuntungan kita kalau panen pakai serokan besar seperti ini, yang kecil-kecil itu nggak kena serokan dan dia bisa terus tumbuh dan berkembang. Yang di sini juga udah saya panenin, tinggal dikit tuh ya, tinggal dikit, tadi udah saya serok-serokin. Ini yang bagian-bagian yang tidak terkena serokan. Terus kalau yang ini tadi kayaknya berkurang drastis nih stok kutu airnya, Daphnia magna-nya yang ada di sini. Ya alhamdulillah sih. Mungkin ini butuh, kan ada juga yang bertanya kan, Daphnia magna itu banyaknya itu setelah berapa hari? Kalau saya sih, kalau Daphnia magna memang beda penanganannya seperti kutu air Moina. Kalau Daphnia magna ini benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih sih seminggu saya biasanya mantau. Dan ini ukurannya ukuran kecil-kecil yang dia itu nggak masuk di serokan yang tadi saya gunakan. Terus kalau di wadah ini masih ada sisa Daphnia-nya nggak ya? Nah cuman rawannya kalau Daphnia magna-nya kita serokin banyak kayak gini, nanti jentik nyamuk tuh bakal kayak punya ruang gitu, seperti punya ruang untuk berkembang biak. Jadi di sini Daphnia magna-nya benar-benar kekuras total, kekuras banget. Yang di sini, aduh gimana nih ya? Oh masih ada, tapi kecil-kecil banget nih. Kecil-kecil banget Daphnia-nya. Wow, gawat juga nih kalau setiap hari 10 bungkus Daphnia magna. Bisa-bisa saya kesulitan barang. Mungkin kalau misalnya kekurangan barang kayak gini, paling nanti yang terdekat dari saya itu ada Pak Teguh.
kemungkinan nanti dia yang bakal saya calling kalau barang saya itu kekurangan ya. Kalau orderan masuk terus, agak sayang juga kalau nolak dapnya Magna. Mungkin nanti beliau saya calling untuk saya jualin dapnianya. Jadi orderan saya nanti sebagian dari stoknya yang ada di Pak Teguh, karena total kemarin itu ada sekitar 5 wadah, 5 atau berapa itu, dan itu dapnianya banyak banget. Mungkin karena pas saya main ke sana itu belum mulai dijual-jualin, jadi stoknya masih banyak. Cuman nggak tahu sekarang setelah saya suruh promosiin, terus saya suruh jual-jualin, kira-kira stoknya masih banyak atau enggak saya juga belum tahu. Intinya sih insya Allah dapnya Magna sepertinya memiliki peluang yang besar dan bagus untuk dikultur dan dibudidayakan. Dan ini ada 1, 2, 3 wadah dapnia Magna yang juga ikut kena serok sama saya juga. Wah, ini stoknya tinggal, ya alhamdulillah sih masih ada tuh anakan dapnianya. Kalau yang ini, nah ini sama ya, ukurannya kecil-kecil. Ini bukan ukuran dewasa, ini ukuran kecil-kecil. Cukup bagus untuk next generation. Kalau ini dapnia maknanya, oh masih cukup banyak nih yang besar-besar nih. Tuh, pokoknya kelihatan perbedaan antara yang besar sama yang kecil. Oke, mungkin itu aja video singkat hari ini terkait dapnia Magna. Terus tadi update sedikit eksperimen saya naro ikan gabus yang berfungsi untuk membersihkan jentik nyamuk sama kecebong. Mungkin buat kalian yang mau, sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang belum sempet saya jawab satu persatu. Jadi saya akhiri aja video singkat hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.